Aduh, meninggal kan? Meninggal. Kalau orang Islam ditanya siapa tuannya, meninggal. Sampai hari ini nggak ketahuan. Mana bukti tertulis? Mana bukti? Orang ini nggak punya tuan, orang ini liar. Menurut agama Yang orang. dibalikin ke kitabnya dia nangis. Mereka ini kalau dibalikin ke kitabnya pura-pura Buddha. Sejarah, adapun salah seorang dari kalian berdua akan memberi minuman kepada robnya, Nah, rob itu apa coba? Dia ada nggak dengar ya? Ngomong ke sana, ngomong ke sini. Gimana kalau kayak gitu, Gus Wapi? Sekarang ini makanya begini, orang itu kalau dengar kata Tuhan, di otak orang itu Tuhan tuh jenis-jenisan gitu loh, kayak macam oh kalau ini tikus, kalau ini manusia, kalau ini Tuhan. Padahal definisi Tuhan itu adalah sesuatu yang kepadanya kamu mengabdikan diri kamu, menghambakan diri kamu, itu definisi Rob. Nah, Yesus itu dia Rob, Bapa itu dia Rob, Tuan atau Tuhan, sama itu. Bapa itu Tuan atau Tuhan, Yesus itu juga Tuan atau Tuhan. Sesuatu yang kepadanya kita mengabdikan diri. Gitu loh. Tapi Yesus itu bukan Bapa, bukan. Roh Kudus juga Tuan atau Tuhan. Yang sesuatu yang kepadanya kami menghambakan diri. Bukan jenis-jenisan. Oh jenis, ini jenisnya begini. Nggak begitu. Pemahaman Quran dengan Bible, kata Tuhan itu sama. Gitu loh. Rob itu, kalau pertanyaan begini, Rob itu manusia apa bukan? Loh, pertanyaannya udah salah. Pertanyaannya itu salah. Gitu loh. Kecuali kata Rob itu sudah tertuju kepada sosok tertentu. Sama kayak begini, hari ini saya jalan sama presiden. Siapa di situ presiden? Siapa? Apakah Donald Trump? Apakah Prabowo? Siapa? Nah, kata Tuhan juga begitu, kepada siapa itu ditujukan? Gitu loh. Aduh, karena memang boleh berdusta ya, mau gimana? Aduh, repot kalau ajaran boleh berdusta ini. Nggak ada satupun yang dijawab. Habib disembah-sembah juga nggak dijawab. Semua nggak dijawab. Udah habis, weh. Ngoceh aja. Panas dia, panas. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi ajaran berdusta itu sudah saya sampaikan di Roma. Paulus mengatakan, dustaku kalau atas ketuhanan, kemuliaan Tuhan itu boleh. Tertulis di kitab suci tertulis. Coba sampean, ini kan temanya Al-Quran dan Bible Temanya Quran dan Bible. Mana tertulis dalam Al-Quran berdusta itu boleh? Mana minta saya satu ayat saja dalam Al-Quran. Tapi di dalam ayat Bible kamu ada Paulus mengatakan dusta atas kemuliaan Tuhan boleh. Tertulis bahkan antara Matius dengan Lukas gontok-gontokan masalah nasab Yesus. Yang Lukas bilang keturunan Sulaiman, yang Matius bilang keturunan Nathan. Nasab Tuhan tidak selesai di dalam kitab suci. Lalu pakai video dia, saudara. Pakai video saya yang mengatakan bahwa Kristen Saya katakan, satu, itu untuk semangat umat Islam agar terus belajar. Dua, yang saya lawan waktu itu adalah Kristen dari Amerika, Kristen dari Syria, Kristen dari Mesir, dari Irak. Saya itu di TikTok, debatnya itu bukan kayak kamu sebenarnya, bukan. Level ya diskusi dengan saya itu sebenarnya minimal Kristen dari Irak, dari Mesir, yang mereka paham bahasa Arab. Kamu kan terjemahan aja nggak bisa gitu loh. Kalau sama-sama pakai video ini ya, ini video edis guys. Sama-sama pakai video ini guys ya. Ini wajah edis yang asli guys. Ini wajah seperti Teletubbies Dipsy ya. Seperti Dipsy. Ini ya. Yang utama menjelaskan panjang lebar. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Wow, Yesus udah diakui Tuhan guys.
Yesus udah diakui Tuhan sama Edis. Berarti kamu bukan Tuhan. Aduh, Yesus itu bukan Tuhan, kata Edis. Kalau saya menjawab sesingkat mungkin, apakah Yesus Tuhan? Tidak, kata dia. Jediar, selamat datang di kebenaran, saudara. Ternyata Edis bohong dari tadi. Katanya Tuhan sama Tuhan itu sama, ya. Bapak itu Tuhan, Yesus itu Tuhan. Ternyata setelah diklarifikasi, Edis dengan wajah dipsinya mengatakan, ya, apakah Yesus Tuhan? Tidak, katanya. Lapar dia. Waduh, di mana ini umat Kristen? Edis di belakang bilang A, di depan saya bilang B. Itu apakah bukan dusta namanya, Dis? Tadi sok-sokan bilang Yesus itu Tuhan. Tuhan dan Tuhan itu sama, kata dia. Ternyata setelah diklarifikasi, ayo jujur, Dis, jujur katanya di video itu ya. Yesus itu Tuhan apa enggak? Tidak, katanya. Udah habis berapa kantong air? Aduh, Dis. Dia sudah mulai pusing, saudara. Semoga Anda dijamah oleh Tuhan, Dis. Ya, dijamah, dijadikan pribadi yang baru. Kemudian diputar dan dicelupin, Dis, dalam api neraka. Aduh. Habis 1 galon. Ternyata banyak video-video Edis itu tidak sesuai. Tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Yesus ternyata bukan Tuhan. Jangan-jangan Edis ini sebenarnya saksi Yehova, guys. Atau dia itu Unitarian. Ayo ngaku. Makanya di awal pantes ya. Di awal saya tanyakan Tritunggal sama Oneness, gontok-gontokan masalah Tuhan gak dijawab sampai sekarang sama Edis. Saya curiga Edis ini yakin gak sih Yesus itu Tuhan? Ternyata sudah terjawab dengan videonya sendiri bahwa Yesus bukan Tuhan. Berarti benarlah Islam ketika Allah menanyakan kepada Nabi Isa, apakah kamu pernah mengaku sebagai Tuhan? Maka Nabi Isa mengatakan, aku tidak mengatakan apa yang tidak aku tahu, apa yang tidak aku katakan. Ternyata Nabi Isa bukan Tuhan. Innahu Rasulullah. Nabi Isa adalah utusan Allah. Gitu loh, Dis. Kalau cuma sama-sama pakai video kamu kemarin waktu ditanyain oleh Nandar, oleh Gus Yonatan Nandar ditanyain tuh kamu, blunder. Blunder juga gitu loh. Masa dalil kok pakai video, Dis. Baik. Ya. Waktu saya jawab. Pasti framing. Framing lagi. Terima kasih teman-teman. Mereka ini kalau saya ngomong takut. Belum. Gemetaran mereka. Ada. Waktu siapa? Oh iya, oke, lanjut. Baik. Jadi kenapa mereka ini tidak pernah bisa memahami hal yang paling sederhana? Karena 5 kali sehari dibenturin kepalanya ke ubin. Itu yang membuat mereka nggak bisa memahami hal yang paling sederhana. Sudah saya bilang, kata Tuhan di dalam Bible itu merujuk kemana dulu? Merujuk kemana? Di dalam Lukas 2 pasal yang kedua. Lalu Yesus, bayi Yesus, ya, dibawa kepada Tuhan. Apakah Tuhan di situ dirinya sendiri Yesus? Ya bukan, aduh. Makanya Yesus bukan Tuhan, di situ pengertiannya. Yesus tuh bukan Bapa. Makanya kata Tuhan tuh merujuk kemana? Nggak paham-paham juga. Sama seperti ini nih. Makanya saya bikin sama kalian begini nih. Siapa tuannya orang Islam? Siapa? Coba. Sampai hari ini nggak kejawab. Sampai detik ini orang Islam nggak tahu siapa tuannya nih. Coba Gus Wapi, saya tanya. Gus Wapi, mana yang benar ini? Siapa tuannya orang Islam? A. Allah, B. Muhammad. Siapa tuannya? Meninggal. Ayo, siapa tuannya orang Islam? Ayo, Allah atau Muhammad? Ayo. Diam, diam, nggak berani dijawab. Sudah saya bilang, ini pertanyaan. Oh, boleh ini. motong, Nggak, boleh motong. boleh. Siapa Boleh tuannya motong orang aku. Islam? A. Allah, B atau Muhammad? Allah. Allah. Berarti Allah Tuhan. Allah Tuhan. Berarti Allah Tuhan. Ini apa? Ini apa? Oh Tuhan, kalau Tuhan berarti Nabi Muhammad. Oke, apa bahasa Arabnya Tuhan? Tuhan itu Sayyid. Kalau saya tunjukin bahasa Arabnya Tuhan adalah Rob gimana? Loh, Sayyid kalau ke Nabi Muhammad Sayyid Oh, namanya. gini. Fred. Saya tunjukin bahasa Aduh. Arabnya. Kalau ke Nabi Muhammad namanya Sayyid, dengar, bukan dengar. Rob.
mana ada waktu kalimat saya ini. Tuhan. Loh, katanya boleh motongnya motong. sedikit, Katanya boleh jangan motong. dipotong semua. Coba saya minta tertulis Motongnya bahwa Nabi sedikit, Muhammad pernah disebut motongnya dengan sedikit, roh. jangan dipotong semua. Kan sedikit aja. Bilang makanya dari awal. Lihat nih, dengar. Tertulis ya, bukti Sebentar, tertulis. dengar, Nabi Gus Wapi, Muhammad disebut sebentar. roh. Waktu Ya, saya bukti loh, tertulis. waktu saya. Dengar. Tadi Gus Wapi sudah bilang bahwa Allah itu tuannya orang Islam. Ingat. Jadi Allah itu tuan. Bukan Tuhan. Tuan sama Tuhan tuh sama. Udah saya bilang, itu Buat bahasa terjemahan, Indonesia. Bahasa Arabnya ya sama, Rob juga. Nih, saya tunjukin bahwa kata Rob itu bisa merujuk kepada terjemahan manusia. ini. Nih, saya tunjukin. Di dalam surat Yusuf ayat yang ke-41. Hai kedua penghuni penjara, adapun salah seorang di antara kamu berdua akan memberi minuman kepada tuannya. Dicek bahasa Arabnya, ya. Robbahu, kepada robnya. Kata rob di situ. Tuan itu rob bahasa Arabnya. Oke, tadi dia bilang ya bahwa tuannya orang Islam itu Muhammad. Gus Wapi, saya mau tanya, berarti Muhammad rob nggak? Udah ditelepon Juma dia. Sudah ditelepon Juma dia. Aduh, udah ditelepon Juma. Gus Wapi, mengapa kamu berdebat dengan dia? Mengapa kamu berdebat dengan dia? Undangan guys, ada undangan. Saya itu dalam 1 bulan undangan keluar kota. Ada orang undang. Mau mempromosi. Iya kalau kamu gak ada yang undang. Kelasnya kelas TikTok. Gimana? Udah siap? Udah siap lagi? Oke. Tadi saya bisukan biar gak ganggu suara kamu Oke. gitu loh. Tadi Gus Wapi sudah bilang bahwa tuannya orang Islam itu Muhammad, betul? Tunjukkan bukti tertulisnya. Udah berbelit lagi kan? Tertulisnya mana? Jangan jadi umat Udah berbelit terjemahan. lagi. Sudah berbelit jangan jadi umat lagi. terjemahan, Rey. Tertulis di mana Nabi Muhammad disebut Rob? Mana tertulis? Enggak. Tadi pertanyaan saya, Mana siapa tuannya orang tertulisnya? Islam? Coba. Aduh. Siapa ini siapa tuannya orang Mana Islam? Yuk. tertulisnya? Nabi Muhammad pernah disebut Sebentar. Rob mana? Enggak. Tertulis. Siapa tuannya orang Islam? Ada bukti tertulisnya. Sekarang udah bingung kan? Udah bingung mereka, makanya sampai sekarang Itu orang punya Islam mata. nggak tahu siapa tuannya, nggak tahu mereka. Tak bertuan. Satu-satunya agama yang nggak punya tuan adalah orang Islam. Nggak ada tuannya, liar. Loh, coba agama apa yang nggak bertuan? Agama Islam. Ya, ketika ditanya siapa tuannya bingung antara Muhammad apa Allah. Allah apa Muhammad ya? Allah apa Muhammad? Kalau orang Kristen jelas, Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Karena kepadanya kami mengabdikan diri kami. Kami hamba. Sudah habis waktunya, woy. Berat. Tak bertuan, agama tak bertuan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini bedanya umat salah terjemahan dengan umat yang faham original teks. Nah, ini perbedaannya guys ya. Umat salah terjemahan dengan umat yang paham original teks. Saya terangkan masalah Rob kepada Anda satu kali lagi. Dulu sudah pernah saya jawab. Padahal temanya Al-Quran dengan Bible. Kalau temanya Al-Quran dengan Bible, buktikan saya bukti tertulis bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Mana bukti tertulisnya? Sampai Dajjal keluar gak akan ketemu. Gitu loh. Karena kalimat Rob itu bahasa Arab, berarti harus sesuai dengan kaedah Arab. Bisa nggak Rob itu kepada paham manusia? Bahasa Arab, wajar Anda itu gak ngerti Arab dan salah terjemahan. tolong jelaskan apa Gara-gara pengertian Rob. salah terjemahan, Anda jadi salah bertuhan. Oke, tolong Gitu loh. jelaskan Jadi pengertian saya- Rob. Ini ya, saya terangkan Rob. masalah Rob. Ya, silakan. Ya. Rob ya. Nih. Nih, Des. Ini ilmu nahu sorof namanya, Dis ya. Ini ilmu nahu sorof namanya. Idza stu'mila lafdhu rabbin wa uridu bihil insan, ketika lafal Rob yang dimaksud itu kepada manusia, maka fala buddha wajib ayyakuna mudhafan ila syai'in dar. Maka harus dimudhafkan
huwa dakhilun fi milkil insan wa tahta siyadatihi. Siyadah dis, maka maknanya sayyid. Siyadah itu artinya sayyid. Kalau Rabbun kepada manusia artinya sayyid, tuan, bukan Allah, bukan yang dituhankan. Hatta yakunal makna sahihan, sehingga maknanya itu sahih. Apa mudhof this? Paham ndak mudhof itu apa? Ndak paham. Karena ndak tahu bahasa Arab, guys. Jadi Muhammad makanya itu salah menuhankan. Jadi arti Rob apa? Gara-gara salah terjemahan. Begini Gus Contoh, Wapi, ini saya mau kasih serius contoh mau ini. belajar nih. Ka'ayyukol Rabbul Usra au Rabbud Dar. Rabbud Dar apa artinya? Pemilik rumah. Pemilik rumah pakai lafal Rabbun. Pemilik rumah. Tapi harus dimudhofkan dis. Buktikan kepada saya bahwa Nabi Muhammad pernah disebut Rob. Mana buktinya? Gak ada. Au Rabbul Ibil, pemilik unta. Rabbun diidofahkan. Idofah dalam ilmu nahwu saraf. Nunan talil i'raba au tanwina mimma tudi fudhif katurisina wathaniyat jurwan min au fi idza lam yasluhil la dzaka wala ma khudha. Ada dalilnya. Alfiyah Imam Ibnu Malik, keren dong. Au Rabbul Mal, pemilik uang. Harus ada mudhofnya. Sekarang saya tanya, bukti tertulis bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob? Tidak ada. Dan saya juga minta bukti tertulis bahwa Roh Kudus adalah Tuhan. Ayo, mana bukti tertulisnya? Roh Kudus katanya Tuhan. Kalau Yesus, Edis kan sudah bingung tuh ya. Edis sudah bingung. Kalau suruh nunjukkan Yesus Tuhan apa enggak. Karena tadi bilang Tuhan, tapi di videonya bilang bukan. Bukan Tuhan katanya di videonya. Oh enggak, maksud di video itu Tuhan yang Bapak Allah. Wow, ngarang. Di videonya nggak ada keterangan kayak gitu. Ngarang kamu. Bukti tertulis Nabi Muhammad disebut Rob. Dan bukti tertulis Roh Kudus disebut dengan Rob. Ada nggak? Kalau tidak ada, maka jangan pernah mengatakan Roh Kudus bagian dari Tuhan, karena tak pernah dinarasikan dari dalam Bible bahwa Rabbun, Tuhan, itu adalah Roh Kudus. Gak ada. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, ini sudah apa namanya ya, sudah ragu-ragu Edis. Kemudian Roh Kudus gak pernah tersebut Tuhan. Berarti Tuhannya Mas Edis 1,5 sekarang, berkurang. Tadi 3. Karena Roh Kudus gak ada, berarti 2,5. Yesus ternyata juga ragu-ragu, berarti 1,5 Tuhannya, saudara. Kalau sampean bisa menjelaskan bahasa Arabnya, keren. Saya ajukan jempol Mas Edis. Kalau menerangkan Rabbun dalam tekstual bahasa Arab, ilmu lughatil Arabiyyah wa ma yata'allaqu biha, dan berkaitan dengan bahasa Arab, keren. Cuma terjemahan. Tuan itu banyak. Di rumah ada pembantu bilang tuan kepada pemilik rumah. Ada budak bilang tuan kepada pemiliknya. Semuanya tuan. Di dalam surah Yusuf maksudnya adalah Raja Aziz. Robbahu, kalimat Robbahu itu mudhof. Kalau kata Robbun dikaitkan dengan domir hu, domir muttasil hu, makanya bisa bermakna sayyid. Jadi kalau ditanyakan Robbun kepada Nabi Muhammad, sayyid maknanya tuan, pret. Gitu loh kalau menjawab itu Tanggapi pakai ya. referensi. Oke. Edis dari tadi Jadi, mana referensi? gini, saya mau belajar, mau inilah sama kamu coba nih. Jadi Siap, mau barusan belajar. tadi Edis mau belajar, guys. mana ini? Mana ini? Edis Saya mau mau belajar loh ini. belajar. Saya mau belajar Edis sama mau Gus Wapi belajar loh. katanya. Saya mau belajar sama Gus Wapi loh. Tadi Gus Waduh. Wapi. Kenapa Edis panik belajar, guys. begini? Direkam. Edis mau belajar. Kenapa panik begini? Saya mau belajar ini sama Gus Wapi. Yuk, Gus Wapi. Siapa tuannya orang Islam? A. Allah, B. Muhammad. Ayo. Sekarang jangan terjemahan. Bingung. Pakai Arab. Katanya mau belajar. Siapa tuannya orang Islam? Siapa tuannya orang Ayo Islam? Edis. Ayo Edis. Siapa? Pakai Bingung. Arab, Dis. Ayo pakai original teks, Dis. Siapa tuannya orang Islam? A. Allah, B. Muhammad. Ayo pakai teks, Dis. Pakai Enggak, teks. coba jawab dulu. Original Jawab. teks. Siapa tuannya orang Islam? Yuk, A. Allah, B. Muhammad. Panik dia, guys. Panik dia. Mau belajar katanya. Ayo, siapa tuannya orang Islam? Ayo, mana original teksnya, Dis? Aduh, Masa meninggal kelas- kan? Meninggal. Kalau orang Islam ditanya siapa tuannya, meninggal. Sampai hari ini nggak Mana- ketahuan. mana bukti Makanya tertulisnya? tak bertuan. Mana bukti tertulisnya? Orang ini nggak punya tuan, orang ini meninggal.
Liar. Mereka ini tak Bukti pernah tertulis bertuan. ternyata Ayo, ngarang-ngarang guys. siapa tuannya orang Islam? Mana bukti tertulis Ayo, Nabi enggak, saya Muhammad mau disebut nanya. Rob? Mana? Siapa tuannya orang Islam, yuk? Siapa? Bukti tertulisnya dulu mana? Meninggal kan? Meninggal. Meninggal mereka kalau ditanya siapa tuan. Ayo, siapa tuannya orang Islam? Ayo. Doanya minta ampun orang ini Ayo, guys. siapa tuannya orang Islam? Ayo, pakai original teks. Siapa tuannya orang Islam? Pakai original teks. Nah, kan nggak bisa kan? Nggak bisa lah. Tadi dia menjawab, tuannya orang Islam Muhammad. Sekarang bingung dia, bukan. Teman-teman rekam ya. Nanti saya ambil yang dia mengatakan tuannya orang Islam Muhammad, kata dia. Nah, sekarang bahasa Arabnya tuan apa? Di dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 41, di sini ada kata tuannya. Bahasa Arabnya Rob. Sekarang kembali ke bahasa Arab. Siapa Robnya orang Islam? Bingung dia nanti. Ayo. Siapa Robnya orang Islam? Mana bukti tertulisnya, Dis? Siapa Robnya orang Islam? Yuk. Siapa Robnya orang Islam? Tertulisnya mana? Siapa Robnya? Masa nggak Mana dijawab? bukti Aduh, tertulisnya? 5 menit ini nggak bisa jawab. Siapa Robnya orang Islam? Mana bukti tertulisnya? Ayo. Meninggal. Sudah saya bilang. Bulan September tahun 2014 saya bilang orang Islam harus muktamar konsili tahun 2024. Kalian harus konsili dulu siapa tuan kalian. Soalnya kalian bingung ini Allah apa Muhammad, Allah apa Muhammad ini. Ayo, siapa tuan kalian? Ayo, siapa? Masalah ini, Dis. Jawab. Enggak Ayo, jawab dia. mana- Meninggal dia enggak jawab. Ayo. Ayo, siapa tuannya orang Masa Islam? pakai terjemahan, Dis? Kamu udah malu kepada orang-orang Kristen. Kamu juga pakai terjemahan kok. Tuhan itu Original bahasa text. terjemahan. Tuhan itu Coba terjemahan. dibahasa Arabkan. Siapa tuannya orang Islam? Bahasa Arabkan. Oke, Coba. siapa robnya orang Islam? Ya, bahasa Arabkan kalimat itu. Coba. Man robuka. Ayo, man robuka. Ayo, bahasa Arabkan. Iya, itu bahasa saya Arabkan. bahasa dulu. Arabkan. Siapa tuannya orang Islam? Bahasa Man Arabkan. robuka. Salah. Kok Orang salah? Islam. Kok salah? Siapa tuannya Coba orang nih, Islam? baca surat Yusuf ayat ke-42. Di situ Aduh, kata aduh. rob diterjemahin jadi apa? Aduh, enggak bisa ya, Edis ya guys ya. Enggak bisa Ayo. bahasa Arab ternyata. Ayo. Bingung mereka. Sudah saya bilang, ini udah tema lama. Bulan September saya masih ingat. September 2024. Semua muslim guling-guling kalau jawab ini. Kalau teman-teman tanya aja orang Islam siapa tuannya, nggak bingung mereka itu bingung, nggak tahu siapa tuannya karena mereka ini tak bertuan, udah dibilang liar. Tak bertuan mereka ini, tak bertuan. Ayo, siapa tuannya orang Islam? Ayo jawab. Diam. Tadi dia pede jawab. Tuannya adalah Muhammad. Sekarang dia nggak mau ngakuin bahwa Muhammad itu tuannya. Nggak bertuan. Ayo. Masalah ini ya. Ayo, saya cuma tanya ini ya. Siapa tuannya orang Islam? Yuk. Yo, bahasa Arabkan dulu. Gimana bahasa Arabnya itu? Bahasa Arabnya. Indonesia. Ayo, siapa tuannya orang Islam? Bahasa Indonesia. Nggak bingung kan dia? Bahasa Indonesia, saudara. Bingung. Tak Bahasa bertuan, Indonesia. tak bertuan mereka Nggak tak bisa bertuan. Nggak ada dalil dia. Yuk, siapa tuannya orang Islam? Tuannya orang Islam. Secara bahasa Indonesia Nabi Muhammad. Oke, sekarang kita cek. Waktunya habis, Dis. Sebentar. Kamu Oh, waktunya masa 5 habis menit? gimana ini? Masa 5 menit baru dijawab anu? Loh. Sebentar, kita selesaikan. Disuruh siapa tadi? Enggak, Saya suruh masalahnya 5 jawab. menit. 5 menit kamu Saya jawab suruh di akhirnya jawab doang. tadi. Gimana? Di awal kamu motong-motong, saya tadi tambahan. Ayo. Begini Gus Wapi, Ayo, tadi ayo, kan ayo, kamu ayo, saya ayo. dikasih 5 menit, Ayo, masa Dis, dijawab di ayo, akhir Dis. doang? Masa sampai 5 menit dia bilang? Ayo. Sekarang gantian. Setelah ini kamu ngomong Oke, juga. sekarang bahasa Arabnya Ayo. tuan betul nggak? Ayo, saya Adalah terangkan ini. Saya terangkan ini loh. Rob. Ya silakan. Ya, ini ya. Ternyata teman-teman, kenapa Edis kok ngebet banget? Ya. Ingin mengatakan Nabi Muhammad itu Rob. Kan ngebet banget nih dia. Harus umat Islam mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Maksa dia itu, saudara. Kenapa maksa? Karena di kitab dia sudah ada yang seperti itu. Bahkan Edis ketika ditanyakan oleh Mas Kores, Nabi Muhammad kalau di Kristen adalah Bapa Allah katanya. Weh, keren saudara. Edis mengakui Nabi Muhammad kalau ada di dalam Kristen itu adalah Bapa Allah.
hanya nabi, setingkat nabi di kita. Kalau jadi umat di Kristen menjadi bapak Allah, waduh, makanya dia maksa. Karena Nabi Muhammad itu terlalu keren menurut Islam. Nabi Muhammad itu terlalu keren menurut orang Kristen. Sehingga Edis mengakui ketika ditanyakan oleh Mas Kores ya, kalau Nabi Muhammad di dalam Kristen sama nggak dengan bapak Allah? Sama, kata Edis. Waduh, hanya nabi di Islam sudah mengalahkan Tuhan Bapa di Kristen, saudara. Kan keren itu. Nah, ini ya, ini saya tunjukkan. Ini loh, gini loh, guys. Buktikan teks tertulis Nabi Muhammad disebut Rob. Ulangi kalimat saya ya. Buktikan teks tertulis bahwa Nabi Muhammad disebut Rob. Gak ada, Dis. Kamu cuma framing. Rob maknanya Tuhan. Berarti Nabi Muhammad bisa disebut Tuhan. Berarti Nabi Muhammad juga Robun juga. Kamu kan gak paham bahasa Arab, Dis. Nah, Sorof aja gak tahu. Framingnya ke sana, saudara. Sedangkan di dalam Bible itu bukan framing, tertulis. Ini ya, di dalam Bible tertulis. Coba ya. Kamu buka di dalam Efesus 5, nomor 22, ayat 22. Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Wahai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Lalu kita lihat bahasa Arabnya ya. Kita lihat bahasa Arabnya. Ayyuhan nisa, akhdina rijalikunna kamalir robbi. Diar ini ya. Suami dijadikan rob. Suami dijadikan rob oleh Edis. Si ayat Efesus 5 ayat 22. Nih, dijadikan rob, saudara. Nih ya. Kamalir robbi. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhanmu. Ini ya, saya baca bahasa Arabnya. Ayyuhan nisa, akhdina lirijalikunna kamalir robbi. Suami dijadikan rob, ini ada tertulis, Dis. Saya minta yang seperti ini. Nabi Muhammad disebut rob seperti ini. Berarti Tuhannya Mas Edis bukan 1,5, saudara. Tuhannya Mas Edis semesta dunia, Tuhan semua. Barang siapa yang menikah maka dia langsung jadi Robbun, langsung jadi Tuhan dalam kitabnya Mas Edis. Karena suami setingkat, sederajat dengan Tuhan. Diar, selamat datang di kebenaran, saudara. Tertulis ada di, aduh bingung dia guys, bingung dia nyari data. Bingung nyari data dia. Cari sampai hari kiamat, saudara. Nabi Muhammad disebut Rabb di dalam kitab Al-Quran. Nabi Muhammad disebut Rabb di dalam hadis. Nabi Muhammad disebut Rabb di dalam kitab ulama. Itu tidak akan pernah Anda temukan, saudara. Karena kata Rabbun ketika urida bihil insan, ketika merujuk maknanya sebagai manusia, maka maknanya menjadi sayyid, tuan, dan itu tidak tertulis kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini kan tertulis jelas ini Dis ya. Berarti semua suami kalau di Kristen itu jadi Rob, jadi Tuhan ini ya. Ayo istri, karena suamimu adalah kepala istri seperti Kristus adalah kepala jemaat. Weh, suami seperti Kristus, guys. Akan disalib semua suami kalau nikah di Kristen. Akan disalib ini, guys. Ini ya, saya baca Arabnya. Li'anna ar-rajula huwa ra'sul mar'ati kama annal masih aidan ra'sul kanisa. Wah, dijadikan al-masih suami, saudara. Tertulis dalam kitab dia, saudara. Maka berhati-hatilah bagi orang Kristen yang menikah. Maka mau tidak mau sesuai ayat, Anda harus disalib semua. Karena sama seperti al-masih mati di tiang. Tiang apa namanya? Tiang salib. Oh, saya mau bilang tiang jemuran, lupa Mas Edis. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Baik. Bu Swapi, tolong ya, fokus. Siapa tuannya orang Islam? A. Allah, B. Muhammad. Ayo, bukti tertulis mana? Aku udah dijawab mana? Kayak gini. Ayo, Kenapa kok bukti tertulisnya ini? Waktu siapa? Ini waktu siapa? Ada, bukti tertulis Bu ada. Swapi, Mana ini waktu kamu bukti siapa? tertulisnya? Ini waktu siapa? Katanya disuruh jawab tadi. Enggak, pertanyaan saya ini, siapa tuannya orang Islam? A. Allah, B. Muhammad. Saya akan menjawab kalau ada bukti tertulis. Ayo. Lihatlah, kayak gini mau kita ajak diskusi coba.
Ini suruh jawab ini dia muter macam ular kejepit pintu dapur. Ayo, siapa tuannya orang Islam? Mana Allah bin bukti Muhammad. tertulis? Mana bukti tertulis? Oke, baik. Sudah saya bilang teman-teman, tidak ada orang Islam yang bisa jawab pertanyaan ini. Siapa tuannya orang Islam? Nggak bisa jawab mereka. Bingung. Dijawab Allah salah, dijawab Muhammad salah. Tapi tadi Gus Wapi sudah mengakui bahwa siapa tuannya orang Islam, Gus Wapi tadi sudah menjawab Muhammad. Nih. Sekarang begini. Kok framing? Tadi udah bilang Muhammad loh. Kok framing? Nanti teman-teman dipotong ya video dia ketika saya tanya ini, jawabannya Muhammad tadi ya. Dia udah menganu. Sekarang Gus Wapi, betul tidak bahwa di dalam surat Yusuf ayat ke-42 kata Rob di situ diterjemahkan menjadi Tuan? Betul? Oh, saya jawab. Iya, betul nggak? Karena dimudofkan bisa. Oke, betul. Oke, jadi Rob bisa merujuk kepada manusia ya? Kalau dimudofkan. Oke, Rob bisa merujuk kepada manusia. Artinya apa itu? Tahu mudof kamu? Iya, jika ditujukan begitu maksudnya kan? Bukan mudof. Tadi Apa, kan Bu? sudah saya jelaskan. Apa mudof itu? Nggak apa-apa, jelasin biar kita Mudof tahu. itu apa? Nggak, dijelasin aja, Mudof dijelasin. itu yuk. galau dia, guys. Apa? Aduh, Dis. Tadi Jelasin sudah saya aja kok jelaskan. berbelit-belit ngabisin Mudof waktu itu saya. Waktu saya artinya- jalan. Ayo, Mau saya jawab ini. ayo. Jangan marah, santai saudara, santai. Masalahnya Jangan waktu saya jalan, nanti habis waktu saya. Oke, gini aja lah. Apa arti Rob untuk manusia? Apa? Kalau dimudofkan bisa bermakna pemilik, bisa bermakna raja, bisa bermakna yang menguasai, bisa Yang pemimpin. pemimpin. Oke, Muhammad itu pemimpinnya umat Islam nggak? Ya, pemimpin. Oke, berarti dia bisa disebut sebagai Robnya umat Islam nggak? Karena tidak dimudofkan, nggak bisa. Nih, aku Untuk katakan orang- orang Islam nggak. Makanya saya bilang orang Islam itu memang boleh menipu. Makanya saya bilang, udah, makanya minta babak bukti belur. tertulis, Nggak Dis. bisa kita diskusi. Mana bukti tertulisnya? Sekarang saya tanya, Tanpa Muhammad itu mudof, pemimpin Nabi Muhammad disebut Rob. sebentar. Udahlah. Terserah kamu. Muhammad Untung pemimpin aja nggak nggak dalam agama paham. Islam? Pemimpin nggak dia? Oke, berarti secara bahasa Arabnya dia Robnya umat Muslim, betul? Sayyid, bukan Rob, Sayyid. Tadi katanya Rob pemimpin, gimana sih? Karena harus ada bukti tertulis. Ketakutan kata mereka, Rob pun ketakutan. disebut untuk Nabi Muhammad. Udahlah, Gus Wapi, kalau kamu betul-betul mendalami agama Islam, saya sudah mendalami agama Islam dan saya sudah mendalami agama Kristen. Udah, ketemunya cuma itu kok. Orang Islam itu Robnya adalah Allah dan Muhammad. Pemimpinnya itu Allah dan Muhammad. Karena nggak bisa Allah doang mimpin tuh nggak bisa. Harus lewat perantaraannya Muhammad. Sebenarnya kalian itu menuhankan Muhammad. Nah, dalam agama Kristen, Bapa itu tidak berwujud, dia roh. Nah, bagaimana firman-Nya datang ke dunia menjadi manusia? Makanya orang Kristen tuh wajib menuhankan Yesus, sang firman itu. Udah sholat? Walah, berbelit-belit terus. Udahlah, intinya begini. Kami dengan Rob kami, Anda dengan Robmu. Masalahnya kamu nggak mau jujur. Takut kamu sama umat. Kalau Muhammad itu Rob. Si Rifa sudah mengakui bahwa Muhammad itu Rob. Rashid mengakui Muhammad itu Rob. Kenapa kamu berbelit-belit? Dia berbelit-belit, teman-teman. Nggak dijawab sama dia. Takut dia jawab. Takut sama umat. Oke lah Papi, karena kamu tidak menjawab itu, saya rasa kita mau dilanjutkan lagi. Kabur dia. Bukan. Nggak ada Mau gunanya kabur lagi. dia, guys. Orang kamu nggak berani kok. Ditanya Muhammad Aduh, Rob atau bukan, kabur. langsung berbelit-belit kok. Gimana? Mana bukti tertulisnya dulu? Kamu bukti tertulis nggak? Kayak gini loh, kayak gini nih. Kok bukti tertulis? Loh, kamu ngarang berarti kalau nggak tertulis gitu loh. Kok Ada nggak suami dijadikan Rob ini nih ya?
ayuhan nisa akhdina kamali robbi ini ada nggak seperti Dengar, sekarang saya tanya dulu. Muhammad Ayo, Muhammad itu Mana? bisa disebut sebagai Rob nggak? Hadisnya mana? Muhammad bisa disebut sebagai Rob nggak? Itu pertanyaan sudah saya jawab berkali-kali dari awal. Saya minta buku Gus Wafi, tertulis. enggak, Nabi saya mau Muhammad belajar nih. pernah Sekarang saya disebut mau Rob belajar. kayak gini. Sekarang saya mau belajar. Nah, ayo. Rob, Dis. Rob bisa ditujukan kepada manusia. Sama-sama betul? kita pakai bukti tertulis, Dis. Kalau kamu ada ayatnya di dalam Bible, Dis. Oh, memang Ini ya. betul, memang betul, betul, Berarti suami itu Rob, Dis. betul, betul. Berarti Rob suami bagi itu istrinya, Tuhan, Dis? betul. Tuhan berarti suami Iya, itu, Dis. Tuhan bagi istrinya, Waduh, betul. suami adalah Tuhan, saudara. Ya iya, karena di dalam Tuhannya pikiranmu umat Tuhan tuh Kristen jenis banyak, saudara. Terus, Berarti istri gak apa-apa ya nyembah Tuhan suami ya? kalau begini-begini, Ya, boleh nggak istri nyembah sebentar, suami? nyembah itu begini-begini. Karena Robun. Iya, menyembah Ayo. itu begini-begini. Boleh apa enggak? Ya, boleh apa enggak? Ya, Boleh nyembahnya apa enggak? nyembahnya apa dulu, gini. Nyembah menganggap seperti Al-Masih ini loh, ayat yang kedua. Enggak, bukan menganggap seperti Al-Masih, enggak. Al-Masih. Enggak. Disebutkan seperti Al-Masih nih. Bukan. Taatlah kamu Aduh. kepada suami seperti Ayo. kepada Kristus, dan tidak berhenti ayat itu di situ, dan suami juga harus taat kepada Yesus. Makanya kepala dari Loh, jemaat, kalau suami taat kepada Yesus karena memang dianggap kepala umatnya. kepala Istri dari kepada suami perempuan jangan itu kemana-mana. adalah Dis. laki-laki. Kepala Dis, dari suami, istri kepada suami. adalah suami. Kepala dari suami adalah Kristus, dan kepala dari Kristus adalah Allah. Maksudnya Bapa di sorga. Itu ajaran Kristen kayak Berarti begitu. semua suami di dalam Kristen adalah Tuhan. Ya, Tuhan bagi bagi istrinya, Tuhan. Oke, di sini dipersamakan Tuhan sebagai suami kepada istri seperti Annal Masih, setingkat dengan Yesus. Benar gak Bukan ini? Suami setingkat. setingkat dengan Yesus. Taatlah kamu kepada suami seperti kepada Kristus. Ya, berarti dalam hal perintah, suami harus ditaati seperti Kristus. Iya, tapi syaratnya suami harus taat kepada Kristus, bukan suami yang tidak taat kepada Kristus. Lah, itu nanti pembahasan beda, wis. Itu bab suami. Sekarang bab istri dulu. Iya. Bab istri dulu, Iya. selesaikan. Berarti kalau suami itu memerintahkan sesuatu, maka seperti Kristus ya. Kalau suaminya taat kepada Kristus. Loh, jangan ditambah-tambahin, Dis. Enggak, memang ada kok. Kepala dari istri adalah suami, kepala dari suami adalah Kristus. Berarti Kalau Kristus dan suami kepalanya adalah bukan sama-sama Kristus, Tuhan. nggak usah ditaati gimana? Ya. Yesus dengan suami sama-sama menjadi Tuhan berarti. Ya, kepala. Waduh, Iya. Tuhan. Kalau kami jujur, Tuhan kok kami berarti ya. mengakui itu. Masalahnya kalian nggak mengakui Muhammad itu Loh, kok kalian. ini tertulis, Sudah Dis. bisa gantian saya sekarang? Ini tertulis. Sudah bisa gantian saya Coba. sekarang? Tertulis enggak? Tertulis enggak di saya? Baik, Di saya Quran tanya. tertulis enggak? Tertulis. Mana? Nabi Oke. Muhammad tertulis Di apa? dalam surat Yusuf ayat ke-42 disebutkan nggak Mana? bahwa manusia itu adalah robnya manusia lainnya? Mana? Surat Yusuf Mana ayat ke-42. tertulisnya? Nabi Muhammad. Jangan disebut- ditolak itu. Kalau waktunya diterima, waktunya saya, Dis. Oke, baiklah. Sekarang gini, Gus. Waktunya saya kalau diterima ini. Baik, Saya coba 5 kita menit fokus dulu. ngomong ini. Kita fokus dulu ini, Gus. Tolong ya, dengerin. Waduh, kamu Dengerin. nggak mau, guys. Lu, Ayo tadi kamu diterima sudah nanya sekarang. saya jawab. Saya Ketakutan sekarang ya. banget. Ini waktu saya, guys. Ini Ketakutan sudah waktu banget. saya sekarang. Tadi kamu ngomong 5 menit. Enggak, Sekarang waktu saya. sebentar. Tadi kamu udah nanya saya ini. Sekarang gantian saya. Di dalam surat Yusuf Kemanasan ayat dia? ke-42, Gus. Serius ya, Gus ya. Dalam surat Yusuf ayat 42, betulkah kata Rob itu ditujukan kepada seorang manusia? Seorang raja itu, Dis. Iya, betul kan? Kepada manusia, betul nggak? Ya, betul. Berarti kata Rob itu boleh kan disematkan kepada manusia? Kalau dimudofkan. Oke. Nah, maksudnya Nah, Rob larinya ini tafsir berarti ya? Larinya tafsir berarti ya? nggak Karena nggak tafsir. tertulis. Kok tafsir sih? Loh kan nggak tertulis, Dis. Tertulis Kalau nggak nggak di situ? tertulis, Tertulis nggak di dipahami dalam- sendiri. Robun begini, berarti begini itu Aduh, tafsir ini mereka namanya. takut banget nih. Mereka takut banget. Kalau Gus, ini tertulis, Gus Dis. Wafi, Ini tertulis. Kamu sudah mengakui di dalam suami surat itu Yusuf adalah ayat Tuhan. surat Yusuf ayat 42, betul tidak Mana? kata Rob itu bisa disematkan Itu kepada untuk manusia? raja ya, untuk raja. Untuk raja kan di zaman Oke. Nabi Yusuf kan. Kepada pemimpin, Yang betul. Tulisnya untuk raja ya. Oke, Yang tertulis berarti untuk Nabi Muhammad. Oke, Mana? dengar. Berarti kalau ada tuan, kalau ada pemimpin, terus ada yang mengikutinya, berarti sang pengikut ini menyebut dia ini Rob, betul nggak? Sayyid.
Kalau begitu Berarti contohnya. ayat Quran salah. Ayat Quran surat Yusuf ayat 2 Quran itu itu salah. raja di zaman Nabi Yusuf. Berarti Kalau salah itu Yusuf. gak tertulis, Berarti itu Yusuf gambaran sesat. kamu sendiri. Makanya Robbun yang saya sampaikan tadi dalilnya. Robbun kalau dikaitkan dengan Sudah dibilang kata maka Rob maknanya itu adalah bisa siada. ditujukan Siada kepada artinya manusia. Kok kita sayyid. muter-muter. Rob itu bisa nggak ditujukan kepada manusia? Di dalam ayat Al-Quran tentang raja yang ada di zaman Nabi Yusuf menggunakan lafal Robbahu Oke, dimudofkan. bisa ya? Bisa berarti? Iya, Oke, jelas. artinya adalah seorang pemimpin, seorang pemilik, pengatur, betul? Raja kan kamu Raja, bacanya surat betul. Yusuf. Betul. Ya. Oke, tapi di dalam terjemahan tuan, betul? Ya. Oke. Raja. Ya, tuan, raja, pemimpin, pemilik, pengatur, pengendali, betul. Nah, sekarang saya tanya, kedudukan Muhammad di tengah-tengah umat Muslim tadi sudah kamu jawab, dia adalah pemimpin, betul? Sayyid. Dia adalah Bahasa pemimpin, Arabnya betul? Sayyid. Sayyid, ya. Oke, pemimpin itu bahasa Arabnya Rob, betul atau salah? Sayyid. Bukan Rob. Sayyid. Ini Rob yang dimudofkan apa yang yang mana tidak? lagi? Ini kan mereka ini bikin bingung loh. Tadi Rob katanya yang pemimpin dimudofkan apa gimana tidak? sih? Sebentar. Kalau nggak Tadi saya dimudofkan tanya. nggak bisa deh. Bahasa Karena ini kamu Arab, pakai aduh, tafsir. bahasa Arabnya pemimpin itu Rob, betul nggak? Siadah, Sayyid bahasa Arabnya. Ini apa ini di dalam surat Yusuf ini? Raja itu. Coba terjemahan mana yang anu raja mana? Coba. Coba. Lah Ini- kan itu kita cerita raja nih. di Raja Aziz. Sebentar, saya Dis. balikin dulu kamera Coba saya, baca ya. ayat sebelumnya, Bentar, Dis. saya balikin kamera saya bentar. Sebentar, saya balikin kamera saya. Ini kita serius dulu nih kan. Kalau soalnya mereka ini Yusuf anu si Gus Wap ini takut sama penonton. Waduh. Framingnya, Takut sama orang Dis. awam. Framingnya, Takut Dis. sama orang awam mereka ini. Sebentar. Saya balikin dulu kamera saya. Sabar. Nah. Bentar nih. Nih, lihat ya. Nih, Gus Wapi, dengar, lihat nih. Di sini, oh kok ini sebentar. Mana sih tadi? Bentar. Mana, Dis? Bentar. Ini waktu saya sudah habis buat kamu ini, Dis. Kita nggak usah pakai waktu. Tadi kan nggak pakai waktu. Tadi awalnya suruh terima, saya nolak, kamu gak mau. Sebentar. Setelah saya bilang ini seharusnya waktu saya, baru kamu gak mau. Gimana ya di sini? Coba nih Gus. Pelan-pelan nih. Coba nih Gus, serius dulu Gus nih. Ya. Dan Yusuf berkata, Baca Arabnya. Baca Arabnya. ngapain sih? Ini loh. Dan Yusuf berkata, Ya, saya pengen tahu. Iya, sebentar nih. Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua. Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Oke? Ya. Nah, dicek di bahasa Arabnya, di sini ada kata-kata nih, robbahu mana nih? Nah ini. Mana robbahu? Mana ada robahu, Dis? Nih. Bukan robahu itu. Sebentar, mana? Nah ini. Coba nih. Ini apa bacanya? Mana, Dis? Robihi itu bukan robahu. Mana robbahu nih? Bentar, saya baca dulu. Gak bisa dia, saudara. Pusing. Bodrek. Aduh. Mana di sini robbahu? Waktunya habis, Dis. Mana di sini robbahu? Botol. Aduh, tewas dia dari robahu gak ketemu. Robbika, Aduh, sudah Dis. Oke, sekarang Gus Wapi. Aduh, Kata tuanmu di sini apa bahasa Arabnya? Coba. Menyerah dia sosok Saya nggak minat bahasa Arab, coba. Apa kata tuanku di sini bahasa Arabnya apa? Ayo. Aduh, Dis. Coba tuanmu di sini Aduh, bahasa sudah, Arabnya Dis. apa? Sudah, Dis. Jangan menutupi Saya ketawa, jangan menutupi ketidakanu, jangan menutupi kemunafikan ya. Dari robahu. Silakan. Tuanmu di sini apa Dari bahasa Arabnya? robahu Ayo. gak ketemu. Ayo, apa nih? Kena dia sekarang. Nggak ada jawaban ini, Ternyata ayo. bahasa Arab Nih. mengaku. Ya, tunggu Ini. dulu, santai, gantian saya jawab ya. Edis mengaku belajar Quran 13 tahun. Ini aja nih loh. Saya nggak belajar huruf Dari Arab lama nih, yuk. tahu gak bisa. Kepada tuanmu, yuk. Aduh. Ini tuanmu ini apa bahasa Arabnya, yuk? Mana lafaz robahunya mana? Lafaz Ini- robahunya mana? Iya, ini bahasa Arabnya apa? Coba yuk. Ini kan terjemahan.
Aduh. Lu cuman ketawa-ketawa aja menutupi apa ya? Enggak apa-apa. Ketawalah terus nggak Ini apa-apa, saya yuk. baca Arabnya ya. Saya baca Arabnya. Coba tunjukin Arabnya. Ini Tunjukin tuanmu Arab. ini apa bahasa Arabnya, yuk? Tunjukin Arabnya. Saya mau Ya. baca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qira'atu Asim biriwayati Hafs. Wa qala lilladzi dhanna an Aduh, bahasa Indonesianya aja. Saya nggak enak. Coba bahasa Indonesianya apa coba? Kalau Yuk. dibacakan Quran panas itu Bukan setan berarti. panas, Tunggu dulu. buang waktu. Coba ini kata Rob. Tunggu dulu, saya baca gimana? dulu, Dis. Biar kamu nebak mana yang Aduh, rebah nggak gitu loh. usah. Gini aja saya tanya. Ini tuanmu ini bahasa Kemana, Arabnya mana? Yuk. Saya baca dulu lah, tidak mau saya jawab. Mau saya baca dulu, biar kamu mikir mana yang lafal rebah. Kelamaan. Bu Suapi, saya itu nggak minat Saya baca ngarap-ngarap. Sudah saya bilang berkali-kali. Saya nggak minat mengarap-ngarap itu. Marah, Pak. Ini aja nih, Marah, coba. Pak, saudara. Kata tuanmu ini bahasa Arabnya apa? Saya mau baca dulu ya, saya mau baca dulu. Nanti biar kamu mikir, oh yang ini ternyata lafal robahu gitu loh. Coba, ini kata tuanmu ini yuk. Mana? Masa semuanya Bahasa Arabnya mana? kamu yang nyampah, saya yang lama, bersihin. berarti lama. Coba, saya baca dulu. Lama, dia nggak bisa menemukan langsung, dia lama. Saya baca Mana? dulu ya. Mana? Saya baca dulu Kata Arabnya tuanmu ya. di sini mana yuk? Saya baca dulu Arabnya ya. Kelamaan. Mana di sini yuk? Tunjuk langsung. Lalu dia. Mana? Tunjukin Masa Arabnya aja dibaca nggak bisa. satu langsung tunjuk? Mana? Tunjukin Arabnya aja nggak bisa. Nggak bisa baca suatu ternyata saudara. Disuruh Ayo, nunjukin saya baca kata Arabnya tuanmu ya. di sini bingung. Ayo, baca dulu dari awal. Baca. Dari Al-Fatihah Ya. yuk, baca dari Al-Fatihah. Ya, dengerin, jangan kemanasan dong. Jangan kemanasan. Mana? Langsung tunjuk aja mana? Tuanmu di sini mana bahasa Arabnya? Yuk. Ya, saya baca dulu Arabnya ya. Saya baca dulu. Cek satu-satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ujung-ujungnya ngecek satu-satu juga. Waduh, Ayo. Mana? dasar setannya. Gini ya, dengarkan dulu biar sampean bisa mikir ketika saya baca Quran, oh ternyata ini loh yang lafaz robahu gitu loh. Saya kan katanya Aduh, kamu mau lama belajar banget. saya. Mana? Kata tuan Ya, di sini mana? ya ini saya baca ya. Saya nggak nanya semua ini, nggak nanya semua. Kata yang Ya, saya harus diterjemahkan jelaskan jadi semua tuan ini lah. mana? Coba. Kamu kan gara-gara potongan itu salah paham. Saya baca semua dulu. Ya, saya Nah, silakan. Yuk. nyerah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhumal Ulkurni inda rabbika fa'ansahu الشيطان Nih, Rabbika ini. ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Saya aja udah ketemu. Nah. Ada dua lafal Rabbun di dalam satu ayat, Mas Edis. Ada dua lafal Rabbun dalam satu ayat. Satu, Rabbika. Inda Rabbika fa'ansahu syaitan. Rabbika. Yang kedua, setelah lafal syaitan, ada lafal Rabbun lagi. Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih Lama kayak gini nih. Enggak, saya mau tahu aja Bu ada Suapi. lafal Rabbi. Tunggu dulu. Enggak berbelit-belit. Yang saya tanya ini tuanmu di sini ini mana robnya mana? Tunggu dulu. Saya Bahasa jelaskan Arabnya apa ayat ini? per satu. Saya terjemahkan per satu-satu. Tunggu dulu. Per satu-satu. Waqala. Dan berkata. Lilladzi kepada orang dhanna annahu najim min huma. Nabi Yusuf berkata kepada orang yang mengira secara dhon mereka akan menyelamatkan dari mereka berdua. Malah poinnya Apa malah pesannya Nabi kemana? Yusuf Yang kepada ditanya malah orang kemana? Yang menjaga di penjara itu. Ulkurni inda rabbik. Ya. Sebutkan aku ketika kamu bertemu Tuhan kamu. Bertemu Oke. raja kamu. Oh, robmu. Maka, tapi tunggu dulu, ada dua lafaz Rabbun soalnya. Ada dua lafaz Rabbun. Robmu. Ayo. Sahu syaiton. Tetapi syaiton memberikan melupakan ingatan dua penjaga penjara itu. Lupa dalam hal apa? Dzikra rabbihi.
untuk menyebutkan tentang Nabi Yusuf yang dipenjara kepada raja mereka. Mana Maka mana di sini fala terjemahannya? bisa Mana di sini terjemahannya raja? Mana? Mana terjemahannya di sini raja? Mana? Dulu saya terangkan bro, santai. Maka fala bitha fis sijni bid'asinin, gara-gara dua penjaga penjara itu Kok lupa malah itu sih yang dibahas? mengutarakan pesan Yang dibahas bukan kepada raja itunya. mereka, Makanya mereka ini sulit. kepada Tuhan mereka, Mereka ini. sehingga Nabi Yusuf dipenjara sampai beberapa tahun. Bid'ah sinin. Ini Sinin malah cerita jamak dari Yusuf sana. sih. Enggak, bukan itu poinnya. Poinnya Biar kata kamu Tuhan. tahu cerita dari awal. Emang Dis. belit-belit dia kan, akhirnya berbelit-belit Gus Wapi. Biar kamu tahu ceritanya masa dari awal, seperti Mas itu sih Edis? Gus Wapi, ilmu nggak dikasih. Coba saya mau tanya, kata tuanmu di Udah bahasa Arabnya apa? Inda Robbik. Oke, Robbik, betul. Inda Robbik itu ada Oke, indahnya. berarti kata dasarnya Rob, betul. Lo banyak. Inda itu kata dasar 1, Robbun 1, K1. Ada 3 lafal di sana Oke, dijadikan baik, 1. baik. Kata Rob di sini berarti bisa ditujukan kepada manusia. Kalau lafal Inda Robbik seperti itu bisa. Oke, kata Rob pengertiannya Kalau apa di sini? lafalnya seperti Inda Apa Robbik. pengertian Rob di sini? Inda Robbik. Kok Rob? pengertian Rob di sini apa? Diterjemahkan apa? Maknanya 1 ya. Iya, Kalau maknanya 1 kata Rob Rob di sini saja nggak sesuai diterjemahkan dengan apa? ayatnya. Enggak, kata Rob di sini Nggak diterjemahkan apa? sesuai. Tuan. Tuan. Oke, berarti Rob bisa merujuk kepada manusia, betul? Kalau lafadznya seperti Inda Robbik bisa. Oke, baik. Sekarang artinya apa di sini? Tuan di sini artinya apa? Tuanmu. Oke, tuan. Nah, Muhammad itu tuan di sini maksudnya pemimpin, pemilik, pengatur gitu, betul? Mana ada Ya arti udah, seperti itu. kalau gitu Mana? apa arti tuan di sini? Kenapa kok bisa dia ini tuannya? Kenapa? Raja maksudnya, rajanya si penjaga penjaranya Nabi Yusuf. Iya, berarti dia ini hambanya, Ya. betul? Betul nggak? Dia itu bukan hamba, bro. Kalau hamba itu, ya itu kayak budak gitu. Itu namanya Terus hamba apa? Terus istilahnya. apanya dia? Itu Terus apanya penjaga dia? penjara. Berarti kan anak buahnya, bukan budak. Anak buahnya. Oke, berarti seseorang yang patuh kepada dia gitu kan? Betul nggak? Apa? Gimana? Seseorang yang patuh kepada dia, betul nggak? Kalau lafaz dalam Arab sesuai Aduh, dengan muter indah lagi kan? Enggak, Kok muter lagi sih? Maka betul. Gini aja, Bermakna sesuatu tuan. yang patuh kepada dia betul atau salah? Ayo. Sesuatu yang patuh. Iya. Enggak, buktinya dia tidak menyampaikan salam Nabi Yusuf kepada tuannya. Itu kan kepada Yusuf, itu kan kepada Yusuf. Kepada Yusuf memang Yusuf bukan robnya. Loh, raja itu berarti ketika tidak disampaikan pesannya, dia tidak taat berarti. Berarti kan dia tidak punya sifat taat. Itu kan tidak disampaikan kepada Yusuf. Gimana sih? Dia nggak. Bukan kepada kan Yusuf, nyuruh. kepada raja. Yusuf kan nyuruh supaya itu disampaikan kepada robnya bahwa keadaan dia di sini, tapi nggak dilaksanakan kan? Ah, dia berarti nggak patuh sama Yusuf apa nggak patuh sama anunya robnya? Pada Nabi Yusuf. Nah iya. Bukan tidak patuh, dikeluarkan sama setan. Nah, Ayatnya coba sekarang baca itu. begini. Fa'ansahu syaitan. Aduh, mereka Dilupakan gelagapan, oleh setan. gelagapan. Jadi kan tidak patuh sama Nabi Jadi Yusuf. sekarang begini, kata Rob ini kalau ditujukan kepada manusia adalah seseorang yang kepadanya dia taat, patuh, tunduk. Betul Bukan nggak? kata Rob, Dis. Bukan kata Rob. Inda Robbik. Lihat ayatnya, Dis. Kata Jangan dasarnya buat-buat, apa? Dis. Ada, itu kata dasarnya 3 loh. Ada inda, ada robun, ada domir mutasilka. Oke, Robun itu kata dasarnya apa? Dari robaba menjadi robun. Awalnya mithlaini muharrakaini fi kilmatinir Aduh, jimlakan udah mithli ilmu sufar muter-muter min. Udah ilmu muter-muter. Kayak ada dalilnya, Dis. Muter-muter, ilmu muter-muter udah kalau udah begini. Saya kan ada pakai dalil. Gimana kita begini? Kalau ilmu muter-muter Robun begini itu gimana? awalnya gini, Dis. Robun itu awalnya ebaknya ada 2, lalu diidghamkan dijadikan 1 menjadi tasydid. Gitu loh. Gus Wapi, kalau kita memang mau bener-bener serius ya, kata Rob itu bisa ditujukan kepada manusia. Tadi kamu sudah bilang artinya pemimpin.
Nah sekarang Kan pakai saya sesuai tanya, ayat kan saya kan jawabnya. gimana? Saya jawabnya sesuai ayat. Iya, Rob di situ artinya pemimpin, seseorang yang kepadanya kamu patuh, ya kan? Taat, tunduk, betul nggak? Nah, sekarang posisi Muhammad di dalam tengah-tengah umat Muslim itu kayak begitu nggak dia? Posisi dia? Iya, berarti dia Rob nggak? Kalau dia bahasa Arab kan apa berarti? Muter kan? Kalau di bahasa Arab apa berarti? Muter mereka ini muter. Nggak bisa, kan? Makanya lebih mending ngomong sama Rashid. Kalau ngomong sama Rashid Kalau malah di lebih bahasa Arab jelas. kan Nabi Muhammad itu mau disebut Rob yang bermakna Tuhan misalnya. Kalau di bahasa Arab kan gimana gitu loh Dis. Loh, ini siapa? Yusuf PI, Rifa, kemudian Saya gak Rashid. nanya orang lain, fokus saya Dis, Loh, fokus enggak, saya. masalahnya mereka itu sudah ngomong, sudah jujur. Gus Wafi sekarang takut. Coba bahasa Arab kan Nabi Muhammad adalah Rob yang Robnya bermakna Tuhan. Gimana bahasa Betul Arabnya nggak? itu? Oke, berarti Muhammad itu tuannya orang Islam, betul? Nabinya orang Islam. Iya, tuan nggak dia? Sayyid, ya Tuhan. Rob, berarti Rob kan? Sayyid, gak bisa kalau Nabi Muhammad. Coba bahasa Arab. Udahlah, oke lah, udah selesai lah Wapi, karena kamu berbelit orangnya. Oke lah, seperti itu aja Wapi. Coba bahasa Arab kan Nabi Muhammad adalah Rob yang bermakna Tuhan. Gimana bahasa Arabnya? Gimana? Nabi Muhammad adalah Rob yang bermakna Tuhan. Gimana bahasa Arabnya? Oke, berarti Muhammad adalah Rob yang bermakna tuan. Iya, gimana bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya gimana? Maksudnya bahasa Arabnya gimana maksudnya? Gimana sih? Di bahasa Arab kan ini gak ada teks tertulisnya kamu. Makanya kan kenapa kamu harus bahasa Arab? mengaitkan lafaz Kenapa Rebun harus dengan bahasa Arab? Kita kan orang Muhammad. Indonesia. Lah, kan kamu lafal Rebun Indonesia. Katanya kita orang Indonesia, tapi kamu bahas lafal Rebun. Udahlah, sekarang gini aja Wapi, intinya kamu berbelit gitu aja lah. Giliran kamu ditanya Muhammad itu pemimpin, kamu jawab iya. Pemimpin itu bahasa Arabnya Rob, kamu bilang iya. Berarti Muhammad itu Rob, kamu bilang Katanya bukan. kita Ini orang berbelit. Indonesia, gak usah pakai bahasa Arab. Gimana sih? Wafi, masih inget nggak bagaimana dulu kita diskusi sama Ripa kalian berdua? Kalian nggak bantah kalau saya bilang Muhammad itu Rob, sekarang bantah karena takut. Mana videonya? Mana videonya? Loh, bener nggak dulu kita diskusi bagaimana Rifa? Mana videonya itu? Oke, ketika itu Rifa membahas begini, Robbayani Sohiro, apa artinya itu? Sayangilah kedua orang tua. Oke, berarti bisa nggak orang tua itu sebagai Rob? Sayangilah. Kalau disayangi semua orang bisa disayangi. Gimana sih? Berarti bisa nggak orang tua itu sebagai Rob? Robayani, bukan Rob. Robayani, ada Ani. Udah. Kan itu tasniah, Dis. Udah. Tasniah, untuk Jadi orang, begini Dis. teman-teman. Sebenarnya saya punya teman namanya itu Ustadz Faisal Khan. Itu mengakui Muhammad itu secara kaidah bahasa itu Rob. Dia nggak berbelit-belit kayak Gus Wafi. Oh, Faisal Khan kan Syiah, Dis. Syiah. Oh, kamu mau ikut Syiah. Bukan masalah dia Syiah atau bukan. Dia mengerti kaidah kalau bahasa mau Arab. ikut Syiah, saya pakai dalil oneness kapan-kapan. Bilang dong. Saya pakai Ini Syiah. bukan masalah Salafat itu bukan Syiah. masalah doktrin. Ini masalah bahasa, pengertian bahasa. Sama. Ajaran seseorang menunjukkan doktrin seseorang nantinya. Syiah itu sudahlah. banyak yang berbeda dengan Ahlussunnah. Intinya kalau Muslim ditanya Kalau saya pakai saksi siapa Hilafah, nanti robnya, kamu gak terima. Kalau saya pakai oneness, kamu nanti gak terima. Begini, sekarang saya mau tanya pendapat kamu aja lah gini. Jadi Yusuf PI yang mengatakan bahwa Muhammad itu Rob itu menurut kamu dia salah, sesat dia. Apa alasan dia mengatakan Rob? Karena arti Rob itu bisa juga artinya pemimpin, bisa juga artinya tuan, bisa juga artinya seseorang yang ditaati, bisa juga artinya guru. Itu arti Rob menurut Yusuf PI. Makanya Muhammad Coba itu saya disebut lihat Rob videonya boleh. dulu. Coba Baik, saya lihat putarkan. videonya dulu. Masalahnya di HP ini juga. Gimana mau ini? Di HP ini yang kita pakai ini. Waduh, framing berarti ini. Loh, janganlah pura-pura lagu Suwapi. Gimana sih? Oh iya, ding saya lupa. Saya lagi debat sama orang Islam, boleh bohong mereka. Ya, enggak apa-apa. Jangan harap lah ngomong sama mereka ini bisa jujur, boleh bohong, boleh takiyah. Coba saya gini aja lah, Kan saya bisa ganti. nanti, Apa bisa pengertian besok tunjukkan takiyah? videonya. Pengertian takiyah itu apa?
menyimpan akidah sebenarnya. Nah, ini. Akidah loh. Ajaran loh. Takiyah Saya bohong menyimpan kan? Takiyah itu semacam trik Bukan. berbohong kan? kayak 1 Korintus, itu namanya takiyah. 1 Korintus tadi takiyah itu. Boleh Enggak, berdusta coba atas artikan dulu. kemuliaan Bahasa Tuhan. Indonesia kan Itu dulu takiyah takiyah. Korintus namanya. Sebentar, bahasa Indonesia kan dulu takiyah. Takiyah itu menyimpan Menyimpan apa? ajaran sebenarnya. Dengan mengungkapkan ajaran yang bukan sebenarnya, betul? Ya. Makanya dia lagi takiyah. Kayak Korintus tadi, lagi takiyah. contohnya. Dia lagi Kayak menyimpan, Korintus. menyembunyikan sesuatu yang sebenarnya, yang dia gini. Terus Korintus gimana? Iblis, kalau kamu ngomong gitu, kita ngomongin aja pribadi. Dia kita berdua nanti saya ngomongin. Sekarang. Kalau di Korintus sekarang gimana? masalahnya banyak umat Korintus, menonton. ya. Nanti kalau Di banyak Korintus itu umat gimana? mereka tahu. Paulus ngajari bahwa takiyah Muhammad nggak itu Rob, nanti mereka jadi meninggalkan saya. Makanya begini. Saya Gus Wapi ya, masa-masa Kristen seperti boleh itu nggak sudah saya takiyah, lewati. Sebentar, masa-masa Ya, di seperti itu Kristen sudah boleh saya nggak lewati. takiyah? Saya ngomong yang Kristen boleh benar nggak sesuai takiyah? dengan Bible. Saya nggak peduli dengan Ya, orang di mau Kristen, anu nggak. di Bible boleh Karena nggak lebih takiyah? banyak orang Di nggak tahu Bible apa. boleh nggak? Itu loh masalahnya. Lebih banyak orang awam masalahnya itu. Nah, jangan Nggak ngikutin dijawab, orang ya? awam itu. Padahal di kitab dia loh yang Mana ada sih? perintah takiyah itu. Gus Wapi, Di Bible. dulu Boleh dulu- nggak takiyah di Bible? Sebentar, dulu waktu saya berdebat Oh, ada juga dijawab. begitu. Tadi jawab. Gini, kalau saya jawab yang sebenarnya, saya takut nanti orang-orang Kristen Ya, itu nanti namanya mereka takiyah, nanti Des. mereka berpikir Itu ini. ajaran kamu, Des, Sekarang dalam 1 saya Korintus, akan ngomong Des. apa yang ada dalam Bible. Saya nggak peduli. Yang dalam Bible itu saya Ya. bilang. Tadi pertanyaan Gimana? sebentar. Tadi 1 pertanyaanmu Korintus, seputar 1 Korintus. sebentar. Tadi pertanyaanmu seputar silsilah Yesus, betul? Kamu bilang, menurut Ya. Lukas begini, menurut Matius begini. Kamu tahu nggak? Kalau orang Kristen ditanya, itu berbelit itu kalau ditanya itu. Oh, menurut kebanyakan orang Kristen kalau ditanya berbelit. Menurut Matius, silsilah Yesus itu dari Yusuf. Menurut Lukas, silsilah Yesus itu dari Maryam. Itu jawaban akrobat itu. Iya, jawaban akrobat. Berarti salah Kristen ya? Baik, saya jawab ya, saya jawab. Ini makanya setelah saya renung-renungi, memang jangan ngikutin orang awam. Nanti kamu sesat terus. Orang awam tuh nggak tahu, mereka itu baca Bible aja nggak kok. Banyak orang Kristen nggak pernah baca Bible. Makanya justru saya yang ngerti Bible, saya kasih tahu yang sebenarnya. Kamu yang ngerti Quran, kamu kasih tahu yang sebenarnya. Jangan malah ngikutin mereka. Yang orang awam, memang jumlah mereka banyak karena mereka orang awam. Justru kesalahpahaman itu harus diluruskan. Nah, sekarang saya jawab. Di dalam Bible ada 2 di situ. Ada Matius, ada Lukas yang membahas silsilah Yesus. Dengarkan ini, camkan juga. Silsilah Yesus itu hanya ada di Matius. Nah, di dalam Lukas itu nggak bilang inilah silsilah Yesus. Coba baca di ayatnya itu. Menurut anggapan orang bahwa dia adalah ini, anak ini, anak ini. Jadi Lukas itu tidak sedang ngomong bahwa inilah silsilah Yesus, enggak. Menurut Lukas anggapan lagi- orang kok jadi ayat suci, Dis? Oh, jadi kalau misalnya saya baca ayat Quran menurut anggapan orang Muhammad gila, jadi kita suci gimana? Ada nggak dalam Al-Quran orang-orang beranggapan bahwa Muhammad gila? Loh, Menurut gimana? anggapan Giliran orang. dibalikin ke kitabnya dia nangis. Mereka ini kalau dibalikin ke kitabnya pura-pura Buddha. Gus Sekarang Wapi, saya tanya. ada nggak sebentar Ya, dulu? Lukas. Ada nggak? Dengar dulu. Ada nggak anggapan Tunggu orang dulu, tadi bahwa- silsilah itu. Aduh, gimana sih? Lukas kan bilang. Dengar dulu. Menurut Ada nggak kata anggapan Lukas. orang, Gus Wapi? Ya. Ada nggak anggapan kata Lukas orang menurut bahwa Muhammad anggapan itu gila? orang. Ada nggak anggapan orang Ya, seperti itu? menurut Lukas, tunggu dulu, selesaikan dulu Loh, tadi, jangan gimana kemana-mana. sih saya jawab kok. Mana Takut. ada nggak anggapan Kok orang takut bahwa sama Muhammad jenis- itu gila? Ada nggak? Kok takut? Katanya anggapan Kok takut orang sih? jadi kitab suci gimana Ayo, sih? Lukas tadi mengatakan, menurut anggapan orang, Yesus itu keturunan Daud. Sekarang saya tanya, apakah Lukas membantah menurut anggapan orang itu? Lukas menyampaikan bahwa Dibantah menurut- nggak anggapan orang itu? Dibantah nggak sama Lukas? Ini bukan masalah bantah membantah. Lukas bilang bahwa kata orang
Yesus itu anak ini, anak ini, anak ini. Oke, Tapi dibenarkan Matius, nggak sama Lukas? di mana di situ dibenarkan sama Lukas? Ya saya nanya sama kamu, itu kan kitab kamu. Lukas Kan membenarkan apa sudah enggak saya anggapan orang jawab. itu? Lukas bahwa kata Berarti orang membenarkan kan? bukan Berarti membenarkan atau kan? tidak. Gimana sih Denny? Loh, gimana? Katanya menurut anggapan orang. Berarti kan bingung Lukas ini. Lukas itu ngasih Menurut tahu anggapan orang, Yesus ini bahwa anaknya ini. menurut anggapan orang Yesus itu anak ini, anak ini, anak ini, Ya, anak ini. sama Lukas dibenarkan ngasih apa tahu. tidak anggapan bukan orang itu? dibenarkan Saya atau tanya. tidak. Lukas ngasih tahu. Kok berdiang Ya, ketika Lukas kasih tahu berarti Lukas membenarkan berarti. Bukan begitu juga kesimpulannya. Gimana kesimpulannya? Misalnya begini. Saya bilang begini. Kata orang Soekarno punya harta. Sekarang waktu saya bilang begitu, apakah saya membenarkan? Ataukah saya menyalahkan? Nah, Enggak. sekarang saya tanya hanya kepada kamu. melaporkan sama Kamu orang percaya apa bahwa enggak? kata orang. Percaya apa enggak? Kata orang Soekarno punya Ya, harta. percaya apa enggak kalau Soekarno itu percaya adalah atau enggak, presiden? bukan Kamu masalah percaya? itu. Masalahnya bukan itu. Masalahnya saya cuma ngelaporin. Gimana sih? Ya, Aduh, makanya waktu kurang-kurangin lah ngelaporin. benturin kepala Bin. Gimana kalau kayak begini kita diskusi, Gus Wapi? Aduh. Waktu ngelaporin, ya waktu Lukas ngelaporin ke anggapan orang itu, berarti kan Lukas percaya sama anggapan orang itu. Di mana di situ betul? dikatakan Lukas percaya? Loh, berarti dia gak percaya? Di mana di situ Lukas mengatakan tidak percaya? Loh, Kok dikutip gitu loh? loh, Kan oke, jadi sekarang, orang kan jadi sekarang, bingung. ketika, Kalau- oke baik, tunggu dulu. sebentar saya balikin dulu, Kok saya balikin dikutip? dulu, saya Kalau balikin nggak dulu. ketemu bener apa tidak? kok Menurut dikutip gitu loh, jadi anggapan kitab suci orang, lagi. hai orang yang kepadanya Quran diturunkan kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar gila, betul nggak? Ada Ayat berapa itu? Anggapan Mana orang, betul ayatnya? nggak? Ya, mana ayatnya? Ayatnya mana? Aduh, saya udah Ayatnya nggak ada mana? waktu, udah nggak ada waktu kalau begitu. Loh, ini kan nggak ada waktunya, kan nggak ada timer. Coba buka dulu ayatnya. Begini, saya sudah live berapa jam? Coba buka dulu ayatnya, saya jawab di nanti. di sini sudah malam, sudah pagi di sini, sudah subuh. Iya. Ya makanya ayatnya tunjukin dulu, saya jawab ayo cepetan. Begini Gus Wapi, kita itu gini loh. Saya anggap Gus Wapi itu orang yang ngerti Quran. Jadi kalau saya ngutip Quran nggak perlu saya kasih tahu, karena itu makan waktu. Gitu loh. Ya, tinggal disebutin suratnya. Baik. Kok makan waktu sih? Aduh, Katanya 13 ngambil tahun. buka-buka ini lagi. Kayak perlu disuapin gitu loh. Heran saya. Sebutkan ayatnya coba. Yuk, surat apa? Al-Hijr ayat 6. Al-Hijr ayat 6. 6. Tinggal nyebutin gini aja deh. Coba. Nih, saya baca. Wa qalu, Bahasa Indonesianya Mereka- aja lah. Bahasa terjemahannya aja lah. baca Arabnya dulu. Ujung-ujung Saya baca Arabnya dulu. Gini, dibaca Arabnya percuma. Saya nggak ngerti, orang-orang di bawah nggak ngerti. Terjemahannya Saya nggak aja. Yuk, coba terjemahannya. ada, oke. Enggak, kalian ini gini loh, kalian Baca ini silakan. merasa kalau bisa bahasa Arab itu kebanggaan. Bagi saya itu sampah. Begini loh Iyalah, Gus Wapi, bangga gini dong Gus Wapi kita sebentar di ya, Arab. gini. Saya pernah membuat satu Bangga perumpamaan. dong loh. bisa bahasa teks asli itu bangga. Kalau cuma bisa terjemahan Ujung-ujungnya apa juga yang mau terjemahan Gus, terjemahan. Ujung-ujungnya itu kami pengen Tapi minimal kan artinya. original teks kita bisa. Ayo, apa artinya, Kamu nggak ayo? bisa original teks. Apa artinya? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ya Tahun depan kita kalau kayak gini nih, Bang. Kadang mereka ini ya ngarap-ngarap juga Dan yang mereka dibaca itu juga nggak berkata, ngerti. ini terjemahannya sudah. Ah, Ini ayo. terjemahannya wes. Ayo. Dan mereka orang-orang kafir berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, berarti Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila, kata orang kafir. Berarti Muhammad gila. Berarti setuju dia. Berarti setuju dia kalau Ya, Muhammad apakah gila. Al-Quran membenarkan? Setuju. Berarti dia setuju Coba baca kalau Muhammad ayatnya. gila. Berarti dia setuju kalau Muhammad gila kan? Al-Quran Kan mengutip membenarkan mereka. Berarti setuju dong. Berarti setuju dong. Loh, ayat setelahnya dibaca. Berarti setuju bro. dong, Ayat berarti setelahnya setuju dong. dibaca. Masa baca ayat Pak Jadi makanya gitu begini loh. Gus Wapi, Gak makanya malu, cuma gini baca loh. satu ayat.
Gini loh, makanya yang saya maksudkan Gini begini. ya, Lukas, saya baca selanjutnya, enggak, saya baca ayat saya nggak mau bahas itu. Kita bahas Lukas nih. Kembali ke silsilah. Kembali ke silsilah, ayo. Ayo kembali ke silsilah. Jadi saya bacakan silsilah. Lukas itu dia tidak sedang ingin Mengapa menyampaikan engkau tidak silsilah Yesus mendatangkan juga. malaikat kepada kami jika Lukas engkau itu termasuk orang-orang yang benar? Itu pertanyaan bahwa orang kafir. menurut Kemudian, anggapan orang Yesus itu anaknya begini, anaknya begini. Lukas nggak bilang bahwa itulah silsilah Yesus, enggak. Tapi Matius yang bilang begitu. Inilah Dan kami silsilah menurunkan Yesus, malaikat anak kecuali Daud, dengan anak kebenaran. Abraham. Jika orang-orang kafir Oh, itu mengingkarinya, gitu. wah ini ya. Jika orang kafir itu mengingkarinya, mereka tidak diberi penangguhan dari azab Allah. Dia tapinya kan Aduh, dia udah mengutip omongan mereka bahwa Muhammad gila. diingkari oleh Al-Quran. Sekarang saya tanya, Lukas percaya nggak anggapan orang itu? Nggak ada ditulis dia percaya. Nah, Nggak ada ditulis dia. Saya Kalau percaya berarti bahwa dibenarkan inilah sama sih nggak ada. Lukas. Nggak ada. berarti oleh Lukas dibenarkan berarti karena dia tidak menentang. Kok maksa? Ketika tidak menentang, Maksa. berarti Maksa dia sudah. membenarkan. Nggak maksa. Kalau ayat Quran jelas diingkari oleh orang kafir ini, wah jelas ditolak oleh Al-Quran. Jadi intinya begitulah ya Gus Wapi ya. Intinya yang mau saya sampaikan begini. Pertama, di dalam agama Islam itu memang boleh takyah, boleh berdusta di dalam 3 perkara. Nah, jadi ayatnya. Jadi Mana kalau ayatnya? Masa saya harus nunjuk-nunjuk lagi sih ayatnya? Iya dong. Ini yang saya lawan, Ayatnya mana? yang saya lawan ini seorang Gus. Masa saya harus Oh, tunjuk-tunjukin ayatnya? Oke, saya lupa. Ayatnya di 1 Korintus, kawan-kawan. Jadi yang mau saya bilang gini aja Gus. Pertama, kalau kita mau jujur-jujuran, ya, memang itu akan banyak membingungkan orang-orang awam. Loh, Muhammad kok rob? Termasuk kamu awam. Loh, Muhammad kok rob katanya? Ya, jangan Mana ikutin tertulis orang Muhammad rob? awam. Jangan ikutin orang awam. Mana Muhammad Rob? Mana Ketakutan dia, tertulisnya? saudara-saudara. Orang awam kan yang dibaca yang tertulis, ya. Kalau orang awam itu kan yang dibaca yang tertulis. Mana tulisannya Muhammad Rob? Mana? Nggak ada. Jadi Yusuf PI sesat ya mengatakan Muhammad itu rob ya. Mana? Videonya mana? Masalahnya videonya di HP yang kita pakai ini. Kalau beneran ya, kalau kita nggak pakai HP ini saya puterin videonya. Iya, ada apa? Puterin aja. Ya gimana mau muterin orang HP-nya di sini? Ya kan bisa besok, bisa nanti. Oh, ya udahlah, itulah intinya Gus Wapi. Itulah intinya Gus Wapi. Sudah saya posting itu, tapi sayang dilaporin. Dilaporkan bahwa konten ini mengandung ini. Memang repot, makanya kita pakai channel ini terus teman-teman. Kalau kita pakai channel yang satunya itu gampang rawan karena akun Indonesia, tahu kan akun Indonesia adminnya banyak di sana yang muslim. Kalau ini kan akun sini nih, Gus Wapi. Ini akun sini. Jadi kalian laporkan pun nggak mempan ini akun ini. Oke, lagi kita rehat dulu ya. Ya. Oke. Saya sholat dulu. Baik, seperti itulah ya, teman-teman ya diskusinya. Walaupun Gus Wapi juga berbelit-belit ditanya siapa tuannya, Waduh, kadang Muhammad, kadang aja. Allah, tapi ya memang seperti itu. Mereka tidak tahu siapa Kabur ya. tuannya, karena mereka ini tak bertuan. Oke, Gus Wapi, sampai ketemu lagi. Selamat sore waktu Indonesia. Di sini udah subuh masalahnya. Oke, sampai ketemu lagi. Oke lah ya. Kita sudahi dulu acara kita teman-teman, atau mau dilanjut? Atau teman-teman ini